Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, manipulasi. Pernahkah Anda merasa ada yang tidak beres dalam suatu situasi, tetapi sulit dijelaskan? Ini adalah salah satu tanda bahwa Anda mungkin sedang dihadapkan pada manipulasi. Manipulasi adalah taktik di mana seseorang atau sekelompok orang mencoba mengendalikan dan memanfaatkan orang lain secara halus dan tersembunyi. Ini bisa terjadi di mana saja, di tempat kerja, dalam hubungan pribadi, atau bahkan dalam kelompok sosial yang lebih besar. Mengetahui dan memahami taktik-taktik ini dapat membantu kita melindungi diri kita sendiri dan mempromosikan hubungan yang lebih sehat dan transparan. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara mengenali dan melindungi diri dari beberapa taktik manipulasi yang paling intens. Pengetahuan ini adalah alat yang kuat dan tergantung pada kita untuk menggunakannya dengan bijak. Ingat, tujuan dari konten ini adalah untuk membantu Anda melindungi diri, bukan untuk digunakan melawan orang lain. Jadi, tetaplah bersama kami dan pelajari cara melindungi diri Anda dari manipulasi yang seringkali terjadi tanpa kita sadari. Mari kita mulai dengan membahas triangulasi. Apakah Anda pernah merasa bahwa seseorang mencoba membuat Anda bersaing atau bertentangan dengan orang lain secara tidak langsung? Triangulasi adalah taktik di mana manipulator membawa orang ketiga ke dalam hubungan untuk menciptakan perpecahan atau ketegangan. Mereka menggunakan orang ketiga ini untuk mengendalikan situasi dan mengalihkan perhatian dari tindakan mereka sendiri. Misalnya, seorang bos mungkin berbicara buruk tentang satu karyawan kepada karyawan lain untuk menciptakan persaingan dan ketidakpercayaan di antara mereka. Hal ini bisa membuat lingkungan kerja menjadi sangat tidak nyaman dan penuh dengan ketidakpercayaan. Untuk menghadapi triangulasi, penting untuk memiliki komunikasi terbuka dan jujur serta menetapkan batasan yang jelas. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam permainan ini. Pertahankan integritas Anda dan fokuslah pada kenyataan. Sekarang, kita bahas tentang pilihan ganda atau double bind. Pernahkah Anda merasa terjebak di antara dua pilihan buruk, di mana apapun yang Anda pilih, Anda akan tetap salah? Ini adalah situasi di mana orang ditempatkan di antara dua pilihan yang saling bertentangan, sehingga apapun keputusan yang diambil, mereka akan salah atau merugi. Contohnya adalah orang tua yang mengkritik anak karena tidak terbuka. Tetapi ketika anak mencoba mengungkapkan perasaannya, mereka ditegur karena terlalu sensitif. Ini bisa membuat seseorang merasa bingung dan tidak berdaya. Untuk menghadapi pilihan ganda, penting untuk mengenali perangkap ini dan tidak menginternalisasi tuduhan yang tidak berdasar. Ingatlah bahwa tidak semua pilihan harus diambil dalam kerangka yang diberikan oleh manipulator. Anda memiliki kebebasan untuk menentukan jalan Anda sendiri. Selanjutnya, mari kita bicara tentang proyeksi. Proyeksi adalah salah satu taktik yang sering kali sulit dikenali. Pernahkah Anda merasa dituduh melakukan sesuatu yang sama sekali tidak Anda lakukan? Ini adalah taktik di mana manipulator mengatribusikan kekurangan atau niat tidak pantas mereka kepada korban. Misalnya, pasangan yang cemburu menuduh pasangannya tidak setia, padahal sebenarnya mereka yang memiliki pikiran atau perilaku tersebut. Ini bisa membuat korban merasa bingung dan bersalah tanpa alasan. Menghadapi proyeksi membutuhkan kemampuan untuk menjaga realitas dan batasan diri yang kuat, serta mencari dukungan dari orang-orang terpercaya. Jangan biarkan diri Anda dipermainkan oleh tuduhan yang tidak berdasar. Tetaplah berpegang pada kebenaran, dan percayalah pada diri sendiri. Sekarang mari kita bahas tekanan waktu. Tekanan waktu adalah taktik di mana manipulator menciptakan rasa urgensi palsu untuk memaksa korban membuat keputusan cepat. Pernahkah Anda merasa dipaksa untuk mengambil keputusan cepat tanpa waktu untuk berpikir? Misalnya, penjual yang mengatakan bahwa penawaran hanya berlaku untuk waktu terbatas, padahal kenyataannya tidak demikian. Tekanan ini dapat membuat kita merasa terpaksa dan akhirnya mengambil keputusan yang mungkin kita sesali di kemudian hari. Untuk melawan taktik ini, penting untuk meminta waktu untuk berpikir dan tidak menyerah pada tekanan untuk bertindak segera. Jangan biarkan rasa urgensi yang palsu mengendalikan keputusan Anda. Ambil waktu Anda dan buat keputusan berdasarkan informasi yang jelas dan logis. Mari kita lanjutkan dengan membahas inkonsistensi dan ketidakpastian. Pernahkah Anda merasa seseorang dalam hidup Anda sangat tidak dapat diprediksi?
Manipulator seringkali bertindak tidak menentu untuk membuat korban merasa tidak pasti dan cemas. Contohnya, pasangan yang kadang sangat perhatian, tetapi di lain waktu dingin dan kritis tanpa alasan yang jelas. Ketidakpastian ini bisa membuat kita merasa tidak aman dan terus-menerus meragukan diri sendiri. Mengatasi inkonsistensi memerlukan kemampuan untuk menjaga catatan tentang kejadian dan perilaku, serta menetapkan batasan yang jelas. Jangan biarkan inkonsistensi orang lain merusak kedamaian batin Anda. Tetaplah fokus pada fakta, dan jangan biarkan emosi Anda dikendalikan oleh orang lain. Selanjutnya, gaslighting adalah salah satu taktik manipulasi yang paling merusak. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda mulai meragukan ingatan atau persepsi Anda sendiri karena seseorang terus-menerus menyangkal kenyataan Anda? Gaslighting adalah taktik di mana manipulator membuat korban meragukan persepsi, ingatan, atau kesehatan mental mereka. Misalnya, menyangkal peristiwa yang jelas-jelas terjadi. Ini bisa membuat korban merasa bingung dan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Menghadapi gaslighting membutuhkan pengakuan terhadap taktik ini dan menjaga catatan tertulis tentang percakapan dan kejadian. Jangan biarkan orang lain membuat Anda meragukan kenyataan Anda sendiri. Percayalah pada diri Anda dan pastikan Anda memiliki bukti nyata untuk mendukung ingatan Anda. Terakhir, mari kita bahas tentang memainkan peran korban. Manipulator seringkali berperan sebagai korban untuk mengalihkan perhatian dari perilaku mereka sendiri dan memperoleh simpati atau dukungan. Pernahkah Anda merasa bahwa seseorang yang sebenarnya bersalah justru memposisikan dirinya sebagai korban? Misalnya, orang yang secara sistematis tidak adil terhadap rekannya mengklaim bahwa mereka diperlakukan tidak adil. Ini bisa membuat orang lain merasa kasihan dan mendukung manipulator, meninggalkan korban sebenarnya tanpa dukungan. Untuk melawan taktik ini, penting untuk menjaga perspektif objektif dan tidak merasa bersalah atau bertanggung jawab berlebihan. Jangan biarkan manipulasi emosional membuat Anda merasa bersalah tanpa alasan yang jelas. Tetaplah tenang dan evaluasi situasi berdasarkan fakta, bukan perasaan. Dengan memahami dan mengenali taktik manipulasi ini, kita dapat melindungi diri dari pengaruh yang merusak. Tetap waspada, berkomunikasi dengan jujur, dan menjaga batasan yang kuat adalah kunci untuk melawan manipulasi dan menjaga hubungan yang sehat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan berlangganan ke saluran ini. Bagikan juga video ini dengan teman-teman Anda, agar mereka juga bisa belajar tentang taktik manipulasi dan cara melindungi diri. Sampai jumpa di video berikutnya.